Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita bakalan membahas analisis dan peran fungsi komunikasi dalam aktivitas kegiatan public relation. Oke, peran komunikasi timbal balik dalam sebuah lembaga, organisasi, dan perusahaan masa kini adalah hal yang mutlak. Biasanya, peran tersebut diserahkan kepada pihak-pihak public relation. Artinya, hal terpenting bagi seorang PR atau menjadi PR atau humas adalah kemampuan mengemban fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan hubungan komunikasi ke dalam internal dan komunikasi keluar eksternal. Nah, komunikasi harus mampu membuat pihak memahami pesan yang disampaikan, sehingga tercipta hubungan baik antara kedua pihak. Dengan begitu, kesan yang ditangkap oleh publik merupakan kesan positif dari organisasi. Public relation atau komunikator juga memungkinkan memberikan umpan balik atau feedback kepada publik, sehingga publik dapat dengan leluasa menanggapi pesan dari organisasi dan mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka akan keluhkan. Respon publik tersebut akan ditindaklanjuti agar publik merasa puas atas apa yang dilakukan organisasi terhadap publik. Jadi, misalnya si PR ini harus bisa membangun komunikasi yang baik dan lancar antara sesama lembaga, sesama anggota, misalnya divisi dan divisi, bagaimana divisi antara pimpinan, terus bagaimana si bawahan dengan atasan. Terus juga komunikasi antar organisasi itu sangat penting, apalagi kalau misalnya miscommunication ya, itu bakalan terjadinya gimana ya? Distorsi. Misalnya si pemimpin bilang hari ini kita batalin ya rapatnya gitu, diundurin, terus si anggota atau pihak-pihak yang lainnya tuh lupa dan mereka nggak jadi ngebatalin. Itu kan terjadi distorsi. Apalagi misalnya kalau misalnya si yang lainnya atau dari perusahaan yang lain tuh udah datang ke tempat, udah berniat mau rapat, kan jadinya kasihan kalau misalnya nggak jadi rapat. Nah, itu dia miskomunikasi. Ternyata komunikasi itu sangat penting untuk membangun sebuah hubungan yang baik. Dari situlah terbentuk nanti citra yang positif dan pemikiran yang baik antara kedua belah pihak perusahaan, dan bagaimana keluarnya menjadi konsumen dari si publik. Ternyata perusahaan tersebut atau lembaga tersebut memiliki komunikasi yang baik. Nah, adapun model komunikasi dalam public relation yaitu 1. Sumber. Sumber merupakan individu atau pejabat pimpinan dari public relation yang berinisiatif sebagai sumber atau untuk menyampaikan pesan-pesannya. Nah, gimana si pimpinan menyampaikan pesan-pesan atau hal yang ingin disampaikannya kepada bawahannya? Itu adalah sumber. Sumber itu misalnya hal yang terpenting, pokok, ide pokok yang akan disampaikan. Terus yang kedua ada pesan. Nah, pesan merupakan gagasan komunikator atau sumber yang berupa informasi, pengetahuan, ajakan, atau bujukan atau ungkapan yang akan kita sampaikan dalam ke si komunikator kepada publiknya. Gimana kita bisa menyampaikan pesan itu dengan baik dan benar, tidak ditambah-tambah. Terkadang kan ada juga yang menyampaikan pesan itu ditambah-tambah supaya menjadi menggelegar gitu ya. Terus juga ketiga, ada si penerima. Si pihak yang menerima pesan dari komunikator itu adalah penerima. Nah, yang keempat, ada channel atau saluran. Channel ini berupa media yang digunakan oleh komunikator dalam mengkomunikasikan peran-peran kepada khalayak. Misalnya ada spanduk, terus ada platform, ada media sosial. Nah, yang terakhir ada efek. Efek ini apa?
Efek merupakan suatu dampak yang terjadi dalam proses penyampaian pesan-pesan tersebut, yang mana pesan tersebut bisa berakibatkan positif maupun negatif dari tanggapan, persepsi, dan opini dari hasil komunikasi tersebut. Nah, jadi efek ini gimana pendapat publik, terus gimana hasil akhir dari sumber pesan penerima, terus channel. Nah, itu efeknya. Apapun yang kita buat pasti ada efeknya kan. Apapun yang kita lakukan pasti ada yang negatif ataupun positif. Nah, demikian untuk mendapatkan hubungan antar anggota serta hubungan dengan publiknya, salah satu alat yang digunakan adalah komunikasi. Jadi, komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke satu pihak lain demi atau mencapai persepsi atau pengertian yang sama. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk komunikasi dalam public relation. Yang pertama, ada komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang membutuhkan pelaku atau personal lebih dari satu orang. Jadi dia nggak bisa satu orang aja buat berkomunikasi. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan hubungan interpersonal, kita perlu meningkatkan kualitas komunikasi. Selanjutnya, yang kedua, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok atau rapat pertemuan. Terus, komunikasi ini bisa dikatakan komunikasi tatap muka, face to face. Nah, peserta dari komunikasi lebih dari satu orang dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan dari kelompok. Sebelum mereka melakukan tatap muka atau mereka komunikasi kelompok, mereka ini mempunyai susunan rencana. Mereka tuh punya tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, mereka diskusi bersama untuk mencapai tujuannya mereka. Terus ketiga, ada komunikasi organisasi. Apa itu komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Nah, organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarki antara satu dengan yang lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Contohnya apa? Contohnya misalnya di universitas. Universitas memiliki ekstrakurikuler yang dimana organisasi ekstrakurikuler ini di bawah naungan dari si BEM. Nah, BEM ini merupakan Badan Eksekutif Mahasiswa, merupakan perwakilan-perwakilan dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah diseleksi menjadi mahasiswa yang aktif dan baik dan dapat terpercaya dalam menjalankan tugasnya. Jadi, kalau misalnya di universitas biasanya kan ada tempat kumpulnya, itu dinamakan UK, unit kegiatan. Nah, di sana kan banyak nanti nih organisasi, ada PMR, ada UKKPK, ada ada olahraga gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya si komunikasi organisasi ini gimana? Komunikasi organisasi ini misalnya dari BEM nanti meminta salah satu perwakilan organisasi, setiap organisasi untuk mewakilkan satu peserta atau perwakilan organisasi terbaik untuk melakukan kegiatan PKKMB atau misalnya kita bakalan ada rapat tentang pemilihan presma. Nah, pasti itu bakalan diadakan rapat. Nah, gimana komunikasi organisasinya berjalan dengan baik? Itulah tugasnya dari humas, hubungan masyarakatnya. Gimana mereka menyampaikan pesan ini dengan benar, komunikasinya dengan baik. Oke, kita akan membahas selanjutnya tentang efektivitas dalam komunikasi. Gimana sih komunikasi yang efektif gitu ya kan. Nah, yang pertama adanya keterbukaan. Sikap terbuka mendorong timbulnya pengertian, saling menghargai, dan saling mengembangkan hubungan antar pribadi.
Komunikator dan komunikan saling mengungkapkan ide, wawasan, dan hal-hal yang bermanfaat, bahkan untuk permasalahan secara bebas dan terbuka tanpa rasa takut dan malu. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya ada permasalahan gitu kan, antar organisasi. Nah, si anggota-anggota itu, setiap orang tuh nggak apa-apa mengajukan pendapatnya, walaupun pendapatnya tersebut tuh bisa dibilang tidak masuk akal gitu. Tetapi setidaknya mereka sudah mencoba untuk mengkomunikasikan ide apa yang mereka punya dan hal apa yang bisa mereka bantu. Setidaknya mereka sudah membantu untuk memberikan masukan. Nanti bagaimana hasil mau diterima atau tidaknya, setidaknya mereka sudah membantu melewati permasalahan tersebut gitu. Terus yang kedua ada empati. Empati untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, mampu merasakan seperti orang lain dan rasakan dari sudut pandangan orang lain tersebut. Misalnya teman kita lagi sedih, galau, lagi nggak punya uang gitu kan, nggak bisa makan. Nah, kita sebagai yang memiliki satu roti, kita harus membantu ya, setidaknya kita membagi 2 roti kita dan memberikan kepada teman kita tersebut. Dengan tersebut kita memiliki rasa empati terhadap dia, empati terhadap permasalahannya, dan kita pun membantu dia pun jadi terima kasih, dia pun jadi setidaknya tidak merasakan lapar lagi gitu. Terus juga yang ketiga ada perilaku positif. Sikap positif ditunjukkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Dalam bentuk sikap maksudnya adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi ini harus memiliki perasaan dan pikiran positif. Maksudnya bagaimana? Misalnya pihak komunikan sama pihak komunikator harus memiliki karakter yang positif dan membangun. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa saling terpaut, mereka tidak akan berbicara dengan nyambung. Pasti mereka yang satu, si komunikannya membicarakan A, komunikatornya tuh membicarakan B, jadi mereka tidak akan nyambung untuk saling berkomunikasi. Nah, yang keempat ada sikap mendukung atau supportivisme. Terus sikap apa ini? Dimana sikap ini adalah membangun hubungan komunikasi yang efektif dalam hubungan mendukung. Terus artinya masing-masing pihak ini berkomunikasi memiliki komitmen untuk mendukung terselenggaranya interaksi secara terbuka. Mereka tidak saling tolak-menolak, tapi mereka nggak apa-apa, itu yang terbaik gitu kan. Misalnya ada solusi gitu kan, kita coba aja dulu gitu, nanti bagaimana. Yang kelima ada kesetaraan atau equality. Komunikasi akan lebih efektif bila suasananya setara, karena kedua belah pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan sama-sama memiliki sesuatu yang penting untuk disumbangkan, seperti kesamaan, pandangan, sikap, dan usia, atau yang lain-lain. Itu adalah yang kesetaraan. Misalnya si komunikan ini berumur 18. Nah, yang si komunikatornya ini berumur 18 juga. Mereka bakalan menceritakan lahir kapan bro gitu kan, tahun berapa, enak ya jadi angkatan ini di sekolah, angkatan corona gitu kan, lulus nggak pakai ujian gitu kan, mantul gitu pembicaraannya, pasti nyambung gitu. Kalau nggak ada kesetaraan atau kesamaan tuh pasti agak susah buat menyambungnya gitu. Terus juga ada strategi public relation dalam komunikasi. Bagaimana sih strateginya? Yang pertama ada publikasi atau publication. Nah, menyelenggarakan publikasi atau menyebarkan informasi melalui media tentang aktivitas atau kegiatan yang pantas untuk diketahui oleh publik. Misalnya dalam satu lembaga atau organisasi lah ya. Misalnya HMJ hari ini mengadakan BSM gitu kan, BSM di Padang Panjang misalnya gitu. Jadi hari ini mereka ngapain gitu? Hari pertama datang misalnya ada di Instagram HMJ, mereka lagi bersih-bersih, mereka lagi menurunkan barang, menyusun barang. Terus yang perempuan lagi memasak, laki-laki membangun tenda gitu kan. Hari keduanya mereka ngapain lagi? Hari keduanya mereka ke sekolah,
pembaktian sosial, membersihkan got-got. Hari ketiganya mereka persiapan pulang, acara api unggun, misalnya kan kayak gitu. Itu yang merupakan dari strategi public relation dalam si publikasinya, publikasi kegiatan hal-hal kecil. Terus kalau misalnya dalam lembaga gimana? Misalnya dalam lembaga atau dalam perusahaan hari ini menyediakan stok barang berapa, terus alhamdulillah ini sudah terkumpul, ini akan kita segera kirimkan ya gitu kan, langsung dikirimkan gitu. Terus yang kedua ada event. Membuat event bisa memberikan dampak yang positif berupa bisa mengundang publik sehingga dapat mempengaruhi opini publik. Nah, event tuh misalnya bakti sosial terhadap anak yatim. Pasti mereka akan, wah ternyata perusahaan atau organisasi ini memiliki jiwa sosial yang baik gitu. Terus yang ketiga, news. Menciptakan berita melalui media, tentunya mengacu pada teknis penulisan 5W+1H ataupun bisa mengundang wartawan. Misalnya dalam sebuah organisasi ada si peserta atau anggota HMJ, dia bisa datang ke Jakarta dengan prestasinya, atau dia diundang ke acara di Singapura itu dengan prestasinya, pasti itu akan mengundang wartawan. News kan berita itu apa, kenapa dia ke Jakarta, kenapa dia ke Singapura diundang, kenapa, misalnya dia memiliki bakat, bisa bernyanyi, suaranya bagus, terus tahfiz Al-Quran, bisa mengaji. Nah, yang keempat ada lobby, keterampilan untuk melobi secara pendekatan pribadi dan kemampuan bernegosiasi. Nah, bernegosiasi apa? Bernegosiasi ini sebagai seorang PR tentunya, karena tujuan dari lobby adalah mencapai kesepakatan atau dukungan. Misalnya minta sponsor, atau misalnya datang ke tempat-tempat ini, bisa nggak Pak, kami ada kegiatan bakti sosial, bisa nggak Bapak membantu sedikit banyaknya 5% atau gimana. Nah kayak gitu. Jadi gimana komunikasi kita yang baik. Melobi ini nih jarang loh dimiliki orang. Gimana kita merayu, kita mengkomunikasikan bahasa kita yang baik itu supaya si penerimanya ini mau gitu kan. Jadi itu akan memudahkan kita jika kita bisa melobi. Baiklah, sekian video di pembahasan tentang komunikasi public relation kali ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.